Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Agustus 2024 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Situasi antara dirimu dengan dirinya. Jadi ini tuh hubungan yang kayak hubungan yang lebih cenderung modelnya sedang diabaikan gitu ya. Hubungan ini tuh nggak diapa-apain, hubungan ini tuh nggak digarap ya. Kalaupun ada di sana digarap bahasanya, tapi ini tuh digarap untuk diakhiri gitu ya. Bukan digarap untuk dibangun, dikembangkan, dikuatkan ya, dilajukan dari pacaran ke pernikahan, tidak. Tapi ini tuh lebih kayak cenderung diselesaikan aja deh, diakhiri aja. Nah, seperti itu ya. Jadi antara dua, apakah ini memang mau benar-benar diakhiri atau hubungan ini tidak secara ofisial diakhiri, tetapi juga nggak diapa-apain. Jadi ini ibaratnya kayak yang project mangkrak ya. Dibuat ini tuh kayak hambalang gitu ya. Project mangkrak di sana. Nah, karena alih-alih peduli kepada hubungan ini tuh lebih kayak cenderungnya peduli kepada diri sendiri aja saat ini gitu ya. Jadi yang kayak saat ini tuh merasa bahwa bisa saja hubungan ini tuh sudah lagi tidak melayani apa yang menjadi kebutuhan diri ini gitu. Jadi misalnya kamu udah nggak cinta lagi sama pasangannya kamu gitu ya. Kamu udah yang kayak sudah punya kehidupan yang hampir-hampir seperti gambaran kehidupan apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu punya satu peluang dan kesempatan baru gitu ya, yang dimana kesempatan-kesempatan ini tuh kamu lihat kok kayaknya lebih bagus digarap daripada hanya sebatas terkonsentrasi kepada relationship-nya kamu sama si pasangannya kamu ini. Bahkan kalau ini ceritanya udah pernikahan ya. Pernikahan bisa jadi memang gini, masih tetap ada di bawah atap yang sama, tapi ini modelnya co-parenting aja. Ya. Ini tujuannya bersama ini memang belum bercerai karena ada anak aja di sana. Ah, itu bisa. Ya, sebab karena ada anak aja, tunggu anak ini dewasa, baru nanti secara ofisial, ya, secara sah, mau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menggugurkan status legalitas negara. Ah, ada seperti itu, ya. Atau untuk beberapa, ya, repot aja mau pergi ke pengadilan, repot aja dirasa di sana, gitu, ya. Nanti aja lah itu urusan gampang lah itu mau cerai-cerai itu gitu ya. Jadi kayaknya hubungan ini tuh ada tapi tiada, tapi dianggap tiada gitu loh. Hanya negara aja yang mengakui bahwa ini masih suami istri. Sikap sebagai suami istri nggak ada lagi. Beberapa di sana ya masih dalam satu atap yang sama, beberapa ya memang udah terpisah, tapi KTP, status KTP kawin gitu ya. Masih statusnya kawin, belum janda, duda, belum gitu. Nah, gitulah. Ya. Atau kalau ini hubungannya masih pacaran, nggak ada resmi-resmi bilang, udah ya, kita say goodbye aja ya, kita dada-dadaan aja sampai sekian dan terima kasih. Bisa jadi memang nggak ada omongannya ke arah situ, tapi sikap sebagai dua orang yang sedang memadu kasih dalam sebuah hubungan pacaran yang dimana minimal telepon-teleponan kah, chatting-chattingan kah, gitu ya kalau nggak bisa ketemuan. Tapi di sini tuh nggak ada lagi, gitu, ya nggak ada. Kok kayak, ya kamu bukan siapa-siapa, nah gitu ya.
omongan keduanya, kamu bukan siapa-siapa bagi hidupnya aku saat ini, gitu. Ya, hubungan ini tuh bukan satu hubungan yang penting banget untuk aku, gitu loh. Kayak nggak ada rasa, misalnya harus bertanggung jawab untuk membenahi kah namanya, gitu ya, nggak ada, gitu. Kalau ini hubungannya PDKT, nggak ada tuntutan PDKT ini tuh harus dikembangkan menjadi urusan pacaran, gitu. Tidak menuntut diri sendiri dan merasa juga yang di sana tidak menuntut hal yang demikian. Gitu ya. Jadi mangkraklah akhirnya hubungan ini stuck, tidak kemana-mana tujuannya, gitu ya. Karena nggak tahu tujuannya akan kemana, sehingga nggak ada manifestasi energi, nggak ada, dipikirkan enggak, dirasa-rasakan tentang dia juga enggak, gitu ya, nggak ada, gitu, kosong, flat, terasa flat, relationship ini tuh flat, gitu loh, ya. Ya untuk beberapa yang kadang ngerasa ngapain punya effort lagi ya, ini kalau udah pacaran sekian lama atau udah dalam waktu pernikahan ngapain effort gitu ya, toh juga dia nggak mau ada effortnya kok, terus ngapain aku sibuk sendiri, akhirnya gitu, nanti aku rugi dong, gitu ya, aku buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak jelas, gitu. Aku keluar duit, aku keluar tenaga, aku habis secara emosional, gitu ya, terganggu secara mental, mendingan nggak usah, gitu. Jadi di sini tuh ada keterpisahan kalau mari lihat ya, ndak soal keterpisahan fisik, tapi keterpisahan secara mental dan emosional, gitu ya. Ya tadi kalau masih ada di satu atap yang sama, bisa nggak saling ngobrol, nggak. Yang satu tidurnya di mana, yang satu di mana, ya, satu tidur di kolong tangga lantai pertama, satu tidur di kolong tangga lantai kedua, kan gitu ya, satu di dapur, satu di mana, gitu. Jadi ini tuh bukan soal dinding 4 bagian gitu ya yang membuat, jadi ini tuh masih ada di satu kotak, tapi dalam satu kotak ini udah satu mengarah ke kanan, satu udah mengarah ke kiri, gitu ya. Jadi lagi dalam kondisi males banget untuk ada koneksi, gitulah. Karena merasa, kalau mari bilang ini tuh kayak merasa saling tidak nyaman ya, dua-duanya merasa saling tidak nyaman, gitulah ya. Dua-duanya udah dalam keadaan mental yang menganggap hubungan ini tuh negatif, toksik. Bisa kita ya. Mati. Kalau ini udah pacaran lama atau pernikahan, mati gairah. Mati gairah di sana. Itu ya. Dan ini tuh mari lihat bukan baru-baru aja terjadi. Ya. Sekaratnya energi relationship ini tuh sudah dimulai dari minimal lah beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Jadi ini tuh kayak hidup segan mati tak mau lah ya, paling oke-nya relationship ini modelnya hidup segan mati tak mau, gitu. Dan merasa saling tidak punya keperluan untuk ngebaik-baikin relasi ini, nggak punya. Daripada dengan dia, mendingan aku dengan yang lain. Justru bisa ada ke sana. Mendingan aku dengan yang lain, gitu ya, daripada dengan dia, gitu. Masa iya sih nggak ada cowok lain di sana? Masa sudah habis cewek yang single di sana, gitu ya. Jadi kayak ada babak baru dalam suasana relationship ini. Ada babak baru, gitu ya. Justru kalau menimbang tentang hubungan ini, dirasa minimal ya rentang 7 hingga 14, dirasa hubungan ini tuh hubungan yang merugikan, gitu ya. Hubungan yang merugikan. Kalau dibayang-bayangin juga ini, satu sama lain ngebayang-bayangin sendiri ya. Nanti aku bakal kayak gini lah itu.
aku ini. Tapi ya yang diomongin itu tuh tentang hal-hal yang nggak enaknya, gitu ya. Nggak terbayangkan di sini tuh sesuatu yang indah. Kalaupun terbayang sebentar, habis itu akan datang bantahannya. Alah, tapi kan, nah akhirnya ya hubungan ini tuh diam, mandek, stuck, tidak berkembang, tidak melaju, bahkan kemunduran, ancaman kemunduran jauh lebih besar daripada chance untuk memperbaiki, possibility untuk memperbaiki, mengeratkan, membenahi relationship ini. Nah, gitu ya. Sama-sama di sana. Jadi kayak yang Cancer, kamu pasif. Si pasanganmu ini pun pasif. Gitu. Sama-sama pasif. Gitu. Sama-sama pasif untuk saling ada ya, saling ada. Tapi bisa aktif untuk saling meniadakan satu sama lain. Gitu dia. Dicarikan terus-terusan alasan untuk nggak usah menghubungi si pasangan, nggak usah jumpa sama dia, nggak usah manis-manisan sama dia, nggak usah dicarikan alasan kenapa harus bertanggung jawab dalam relationship ini. Justru secara otomatis bisa yang timbul di kepala ya, di pikiran, itu tuh alasan untuk pisah. Lebih manis terasa kalau pisah daripada bersama. Lebih manis di situ. Gitu ya. Kalau ini hubungannya PDKT, ya dibawakan pembacaan ini kepada hubungan PDKT. Hubungan PDKT itu tuh modelnya gini. Aku seneng kamu ada. Sini dong, sini. Cuman berharap bahwa dia datang ke diri ini. Diri ini nggak mau datang ke sana. Gitu dia kalau hubungan PDKT-nya. Pengen ditelepon, pengen diajak jalan, pengen ngapain, ya. Pengen berjumpa lah intinya. Hanya rasa pengen aja yang ada. Ya, niatan untuk mewujudkan apa yang diinginkan ini, apa yang dipengenin ini, nggak ada. Nihil, kosong. Seperti itu. Banyak alasannya. Malu. Ngapain? Atau kayak terasa, kayak kurang cocok juga sih. Pengen. Tapi ada beberapa hal dari pertemuan-pertemuan kami kemarin, ini tuh kayak red flag menurut aku. Menurut kamu ya, kalau mari lihat ya Cancer, menurutmu seseorang yang baru kamu temuin ini tuh ada red flagnya, ada kayak yang kamu dapat warning ya, entah dari cara dia ngomong, caranya dia bersikap, alarm di dalam dirimu bunyi, ninung, bahaya nih, gitu. Tapi satu sisi lagi ingin juga minimal bercakap-cakap lah, minimal apalah. Atau yang kayak mau membuktikan apakah alarm diri ini tuh benar atau keliru. Tapi tidak mencoba untuk melakukan verifikasi, tidak ada inisiatif awal untuk melakukan verifikasi. Maunya dia telepon aku ya, andaikan dia chatting aku ya hari ini ya. Hanya gitu-gitu aja. Nah akhirnya ya nggak ada jumpa-jumpanya. Satu sama lain sedang menahan diri. Gitu loh. Ya, jadi kesempatan untuk lebih deket ya dalam upaya PDKT ini, pintu, peluang, kesempatan untuk menggarap hubungan PDKT ini saat sekarang, ini tuh rasanya mari pintunya udah terbuka, tapi masing-masing tidak melangkah masuk ke pintu ini. Gitu loh. Di situ ya, sama-sama saling menahan diri di sini. Gitu. Dan sama aja kurang lebih dengan yang sudah pacaran atau yang sudah menikah. Ya. Tidak mengambil kesempatan, tidak menciptakan momentum untuk mengharmoniskan kembali rumah tangga ini atau hubungan percintaan ini. Gitu ya. Ada banyak pertimbangan di sana. Terutama tentang kerugian. Ya.
kamu Cancer, kamu kayak ngerasa rugi kalau kamu bersama dengan si pasangannya kamu. Mungkin kehidupannya kamu tanpa dia, kamu rasa itu tuh justru kayak lebih banyak safe-nya, lebih banyak rasa amannya. Setidaknya ya kamu nggak keluar biaya menafkahi istri, ya kamu tidak keluar tenaga untuk mendampingi suami gitu ya. Aset-asetmu terjaga, tidak harus berbagi dengan dia gitu ya. Mungkin ya juga ketenangan jiwanya kamu bisa sempat kamu dapat ketika kamu lebih fokus pada dirimu sendiri daripada mikir-mikirin tentang istrimu ini, suamimu ini gitu ya. Jadi kayak ada rasa takut untuk bersama dengan dia gitu, karena ketika kamu bersama dengan dia ada konsekuensi dan kamu tidak mau dan tidak siap gitu ya menanggung konsekuensi itu gitu. Jadi kayak yang ada pengorbanan yang harus kamu lakukan kalau kamu mau baik-baikan sama si suaminya kamu ini, istrinya kamu ini, atau pacarnya kamu ini. Dan konsekuensi itu sangat kamu tolak. Aku nggak mau ngadapin konsekuensi itu, ngapain juga gitu ya. Nah di sana si pasangan kamu juga demikian. Setelah pikir-pikir untuk beberapa saat ini gitu ya, kok kayaknya mendiamkan sajalah hubungan ini, bikin ajalah hubungan ini tuh mangkrak, izinkan ajalah hubungan ini tuh menuju ke arah perceraian, alih-alih untuk mengambil momentum atau menciptakan momentum memperbaiki relationship ini gitu ya. Lagi nggak nyambung ya, lagi nggak nyambung kalian berdua, energi tolak-tolakannya justru jauh lebih kenceng ya. Energi berpisah jauh lebih kuat daripada energi untuk bersama gitu ya. Saling tolak-tolak kehadiran satu sama lain, oh ini tuh jauh lebih kuat gitu ya. Lebih banyak ketemu alasan-alasan untuk mengabaikan niatan rekonsiliasi dalam hubungan ini gitu ya. Diabaikan niatan rekonsiliasi gitu ya, dimatikan pertimbangan-pertimbangan untuk bersama gitu energinya ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari dirimu sendiri ya Cancer, berikut ada energi dari Leo, berikut ada energi dari Capricorn, kemudian di sana ada energi dari Sagittarius, hadir energi dari Aries, Gemini ada di situ, Virgo hadir, dan ditutup oleh energi dari Aquarius. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.